Tadi adalah jeruk peras, nih hasilnya seperti ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini masih dalam olahan menu UKM. Ini masih request dari Bapak Jumbadi dan alhamdulillah video ini bisa kita masukkan dalam YouTube untuk video pembuatan mooncake ekonomis. Nah, sebelum kita bikin mooncake-nya, kita buat dulu yang namanya golden syrup. Banyak versinya golden syrup itu. Dan kita akan membuat 3 macam olahan golden syrup berdasarkan jenis acid yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat lebih dekat ke sini. Ini acid itu maksudnya asam ya. Jadi kita menggunakan 3 jenis asam berbeda. Ini ada air jeruk lemon. Oke, ini jeruknya ya. Terus yang kedua itu ada air jeruk nipis. Nih, tahu ya jeruk nipis ya. Dan yang ketiga ini adalah minuman favorit saya, ini adalah jeruk peras. Dan jelas ini lebih manis di antara kedua jeruk yang tadi. Tapi nanti kita mulai dari pertama, kedua, ketiganya. Saya mulai dari yang jeruk peras dahulu. Dari ketiga jenis ini apakah yang membedakan? Saya rasa cuma bedanya di asam atau manis aja. Cara membuatnya sama, ini ada gula pasir yang lebih sedikit untuk karamel. Terus ada gula dengan porsi yang besar. Lalu ada air yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kenapa sih harus dipanaskan? Agar tidak muncrat-muncrat atau meletup-letup saat disiram ke atas karamel yang sudah kita buat. Tahap pertama, kita akan membuat karamel terlebih dahulu dengan gula yang lebih sedikit. Sorry kalau mulut saya dengan suara saya tidak sinkron karena lagi-lagi saya dubbing. Mas Bani selalu lupa mencolok mikrofonnya. Tidak dicek nih, jadi ternyata baterainya habis lagi. Oke, kita buat dulu karamelnya ya. Sambil saya timbang dulu apa namanya nih? Air jeruk peras. Ya, air jeruk peras saya timbang dulu. Jadi saya pakai kurang lebih sekitar 100 gram. Tapi ini saya di sini kayaknya nimbangnya agak kelebihan nih. Tapi tenang aja, nanti di tahapan berikutnya kayaknya saya kurangin juga kok. Aduh, dingin ternyata ruangannya. Saya bingung mau ngomong apa ya, saya timbang dulu. Oke, saya tutup lagi, sisanya mau saya minum jelas pastinya. Ya, saya singkirkan terlebih dahulu. Ini sudah menjadi larut ya, jadi ini sudah kebentuk, warnanya juga sudah berubah, agak sedikit kekuningan menjelang coklat. Nah, nih ya, airnya kalau nggak panas saat nuang ini bahaya banget. Karena nih suhunya di atas 100 derajat Celcius. Bayangin kalau kena tangan. Nyes banget rasanya. Itu aja pada saat disiram tuh panas sekali itu. Makanya dengan adanya perbedaan suhu yang tidak terlalu signifikan, air dengan si gula karamel tadi, letupannya tidak terlalu besar. Andai kan kalau teman-teman tuangnya adalah air biasa atau air dingin. Mengerikan. Itu lebih berasap lagi, lebih ngebul lagi, dan lebih panas lagi. Jadi hati-hati ya di tahap ini. Di sini warnanya tidak saya buat lebih gelap karena saya membedakan aja sih kalau nggak gelap warna gimana. Setelah sudah belebuk tidak ada lagi gula karamelnya, kita tuang gula pasirnya yang sebagian besar dan dilarutkan kembali sampai mendidih lagi. Diaduk-aduk di tahap ini boleh. Saya menggunakan silikon jadi aman ya. Tuh, masih ada nempel-nempel tuh karamelnya tuh. Nanti juga larut sih, tenang aja. Oke, kita tunggu sampai blebek ya. Setelah udah blebek agak berkurang debit airnya, langsung aja kita masukkan air perasan jeruknya. Lihat deh, pasti ada perubahan warnanya. Itu yang tadi saya bilang ya, saya nimbangin kelebihan, jadi sisanya saya kurangin. Dari tadi warnanya lebih gelap, terus berubah warnanya menjadi keemasan. Inilah golden syrup. Cie, keren kan? Ini warnanya lebih soft, jadi kalau teman-teman mau bikin yang warnanya lebih gelap lagi, lebih ke emas banget atau emas bangun gitu ya, ini bisa dipekatkan lagi saat membuat karamel. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu gosong, nanti efeknya adalah pahit. Ya walaupun karamel jelas ada pahit-pahitnya, iya sih, karena yang manis-manis cuma ada di Le Mineral, iklan. Oke, lanjut diaduk-aduk aja. Terus diaduk sampai semuanya terlarut dan agak sedikit mengental. Jadi kayak teksturnya tuh kayak madu. Tapi ini tidak seperti madu banget ya. Bener-bener kayak yang agak cair aja, madu cair gitu. Tuh, saya mau ngomong apa ya itu ya, saya nggak ngerti. Ya pokoknya intinya satu, ini dimasak. Nah, mirip madu lah dia bilang tuh ya. Mas Bangun bilang madu, Mas Bangun. Ya saya Mas Bangun. Saya ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ngeliat sendiri. Oke lanjut. Biar nggak bingung.
Ini dimasak terus ya sampai sedikit aja agak mengental, tapi tidak sampai kental sekali. Nanti bisa teman-teman lihat aja hasil akhirnya. Apinya juga api kecil. Terus simple syrup ini golden syrup ini kita istirahatkan kurang lebih 1 malam ya. Dimasukkan dalam chiller lebih bagus setelah dingin. Dan besoknya baru bisa kita gunakan untuk membuat mooncake-nya. Nantinya akan kita lanjutkan prosesnya seperti cara yang pertama tadi dengan model jeruk yang berbeda-beda. Nanti videonya biar saya cepatin aja biar teman-teman tidak bosan dan tidak bingung. Kalau saya sendiri juga bingung setiap dubbing begini-gini nih. Ya Allah, saya mau ngomong apa lagi ya? Ampun. Nah, baik. Kita kembali lagi lihat videonya. Ini masih diaduk aja. Dia lagi menjelaskan tuh Mas Bangunnya tuh. Menjelaskan ini tuh rasanya seperti apa, warnanya seperti apa. Dan saya cobain sih kemarin enak sekali. Ini rasanya tuh lebih kayak ke manis-manis harum jeruk gitu. Untuk yang penggunaan jeruk peras. Nah, nanti kita akan taruh di wadah tersebut. Kita dinginkan. Dan nantinya dia akan jadi sedikit lebih mengental dibandingkan saat masih panas. Baik, kita matikan kompornya dan inilah golden syrup dengan menggunakan jeruk peras. Selamat mencoba dan nantinya kita akan masuk ke 2 video berikutnya dengan versi lebih cepat karena proses pengolahannya itu sama. Ya, tuh lihat tuh. Ini sudah mengental ya, tapi tidak kental sekali. Ya kayak madu-madu cair lah. Asik kan? Simple banget kan? Lihat aja resepnya di kolom deskripsi dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe pastinya channel Dapur Gembil. Ini kita istirahatkan dan lanjut ke proses berikutnya. Oke, kita lanjut ke jeruk nipis. Nah, ini jeruk nipisnya. Bagaimana caranya mendapatkan air jeruk nipis maksimal atau bisa lebih banyak dari biasanya? Teman-teman bisa melakukan tips seperti ini. Pijit-pijit jeruk nipisnya sampai lunak. Ya, jadi kalau dipegang-pegang gini ini udah gak keras lagi. Baru teman-teman potong dan peras. Hasil airnya sumpah maksimal banget. Cara itu juga bisa kita lakukan pada jeruk lemon. Ya, sama dipijit-pijit biar jeruknya nggak pegal. Oke, kita nyalakan kompornya dan kita akan kebut videonya karena sama dengan proses video yang pertama. Selamat menyaksikan. Oke, dari video pertama, kedua, ketiga ternyata mikrofon kita tidak terhubung, jadi nggak ada suaranya. Kali ini mudah-mudahan ada suaranya. Ini sudah jadi, lebih dekat lagi Mas Bani, ini hasilnya. Yang pertama kali kita buat tadi adalah jeruk peras, nih. Hasilnya seperti ini, ya. Yang saya bilang tadi ini masih panas ya, masih agak panas, ya hangat lah. Jadi belum terlalu mengental. Nanti kalau sudah diamkan 1 malam, ya saya bisa mengental. Tapi tidak sampai mengental kayak madu kental banget, itu enggak. Agak cair, seperti madu cair. Ini jeruk nipis, ya warnanya lebih agak sedikit kehijauan. Jadi tergantung juga dari karamel awal. Kalau ini kan tadi karamelnya lebih soft, enggak terlalu coklat banget. Ketika masuk ketemu orange, berubah jadi agak orange. Yang ini agak hijau. Yang lemon, tadi karamelnya kita sampai bener-bener coklatin. Jadi warnanya cenderung lebih gelap. Tuh. Tergantung selera teman-teman mau sampai yang mana, warnanya bisa diatur. Kalau dari aroma,
Jujur saya lebih suka yang lemon. Ini seger asam, ya ini seger harum. Lemon ini harum jeruk nipis, dan ini baunya bau kayak jeruk peras sih memang. Cuma ini cenderung yang ini lebih manis. Lebih manis, ini cenderung agak lebih lebih asam daripada lemon. Yang ini cenderung lebih segar. Semua bisa digunakan, tergantung teman-teman di rumah. Kosnya seberapa, tinggal pilih aja. Kalau lemon lebih mahal bisa pakai jeruk nipis ataupun jeruk peras. Oke, selamat mencoba di rumah untuk Bapak Jum. Ini bisa dijadikan aplikasi mooncake-nya gitu. Ini untuk yang versi ekonomis ya. Jadi bisa digunakan, dan untuk semuanya semoga ini bermanfaat. Sebenarnya bisa juga digantikan dengan cuka, citrun ataupun asam lainnya. Ada juga yang menggunakan baking soda, nanas ya. Nanas enak banget. Aku udah nyoba yang pakai nanas, harum banget rasanya. Bisa juga dicoba di rumah untuk yang nanas. Karena kita nggak ada nanas hari ini, jadi cuma pakai yang jeruk-jerukan aja. Next time kita akan buatin juga untuk buah-buahan lainnya. Golden syrup. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah walaupun udah pamit, belum afdol kalau kita belum lihat dalamnya. Aku suka yang wijen. Silakan dilihat. Ini lembut sekali ya. Tuh. Ngembang sempurna. Cake isi atas matang, semua matang dan siap dinikmati. Selamat mencoba. Ke afdol juga kalau nggak dicicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Ini hari berikutnya pasti akan lembut lagi karena minyaknya akan keluar. Mooncake ala-ala.